Persis pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2026, kelompok Balawi semakin kurang ajar di Indonesia, teman-teman, di mana mereka melaksanakan haul Habib Abu Bakar dengan sebutan haul Gresik. Sudah ditegur dan dibahas oleh beberapa tokoh bahwa apabila mereka ingin menggunakan istilah haul-haulan terhadap leluhur mereka, jangan menggunakan nama daerah Indonesia. Karena mereka pendatang di Indonesia. Bahkan mereka diakui oleh catatan sejarah mereka datangnya ke Indonesia yang secara serentak dibawa oleh Belanda. Indonesia ini milik Aulia tadi. Diam! Kalian datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda dan pernah mengabdi kepada Belanda, menjilat kepada Belanda, diakui oleh para habaib pula. Tiba-tiba Indonesia kalian klaim seolah-olah milik kalian. Jadi ucapan Indonesia adalah milik Aulia Tarim, milik orang-orang Tarim. Ini bukan hanya sekedar ucapan biasa, teman-teman. Namun berisi fakta bahwa mereka memang memiliki visi dan misi untuk berkuasa di Indonesia secara spiritual. Jadi ketika orang sudah memiliki keyakinan batinnya terhadap suatu negara atau suatu daerah, suatu provinsi, suatu kabupaten, suatu kota, maka orang akan mengingat kota tersebut, provinsi tersebut, daerah tersebut milik Habib. Dengan strategi menghauli kelompok mereka, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali-wali itu, dengan cara apa? Memperingatinya dengan nama daerah. Bahar Smith menyebutkan ada 15 kota, yang dimana diantaranya menghauli Habib namun disebut sebagai kotanya. Berikut videonya. Adapun yang kita maksudkan di sini adalah mengenang orang soleh dalam setiap tahunnya, yang dimana dalam acara haul, banyak acara-acara haul. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abubakar Idrus luar Batang, haul Habib Ali bin Abdullah bin Habsyi Blitar, haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, haul Habib Ali bin Husain al-Abbas, haul Habib Umar bin Hud al-Abbas. Di Bogor haul Habib Abdullah bin Muhsin al-Abbas Keramat Empang. Di Tegal ada haul Haddad, di Pekalongan ada haul Pekalongan, di Jogja ada haul Habib Tempel, di Jawa Timur ada haul Habib Bakar Muhammad Segaf Gresik, haul Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul, haul Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Bangil, haul Habib Hasan bin Ahmad Taharun, haul Habib Ja'far bin Syahran Segaf Pasuruan, haul Habib Hadi bin Abdullah Haddar Banyuwangi. Sampai di Singapura ada haul Habib Nuh al-Habsyi. Di video itu jelas Bahar Smith memberikan penjelasan bahwa di Pekalongan, di Solo, di Gresik, di Jakarta, di mana-mana yang diperingati haulnya adalah Habib. Seolah-olah di Indonesia itu yang berperan menyebarkan Islam adalah para habaib. Padahal habaib ini secara serentak datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18. Sedangkan di Indonesia, Islam sudah ada dari sejak abad ke-7. Ya, dari abad ke-7, Islam sudah masuk di Indonesia dan disebarkan oleh para ulama, bukan Habib. Indonesia ini milik Aulia tadi. Diam! Bahkan ada teori, hanya sekedar teori teman-teman, bahwa habaib datang ke Indonesia hanya segelintir saja pada abad ke-13 sampai 15. Hanya segelintir saja. Jadi mana Islam sudah menyebar di berbagai macam daerah di Indonesia. Dan ini akan menjadi tamparan keras bagi warga Indonesia. Yang dimana dengan acara bid'ah-bid'ah haul-haul ini, para golongan habaib dengan sangat bangganya memperingati kematian leluhurnya dengan sebutan daerah. Mereka sudah memberikan klaim secara langsung. Kita di sini ingin mengajak orang berpikir, teman-teman, bahwa di mana-mana kelompok Habib ini, Balawi ini, untuk meninggikan golongannya adalah merendahkan golongan yang lain. Untuk meninggikan golongan mereka, sesepuh-sesepuh mereka, orang yang mereka anggap wali, orang yang mereka anggap sebagai hafiz, orang yang mereka anggap sebagai luar biasa. Dengan cara apa? Merendahkan 4 imam mazhab. Buktinya apa? Ini buktinya. Ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Sampah. Apakah itu satu-satunya? Tidak. Satu Habib yang bahlul, tolol, Habib tolol lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Apakah itu satu-satunya? Tidak. Ini lagi. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Telapak kaki Habib lebih mulia daripada
kepala kiai artinya apa, teman-teman? Sudah menganggap kiai di Indonesia itu tidak ada artinya. Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, dan lain sebagainya seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya dibanding para habaib. Mereka menggembar-gemborkan ajaran ghulu, ajaran taklid buta, ajaran kultus, ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yang dimana nasab lebih mulia daripada ilmu. Nabi SAW kepada anak-anaknya apabila Fatimah mencuri, akan Rasulullah potong tangannya. Artinya apa, teman-teman? Nasab tidak lebih mulia daripada ilmu. Sekalipun anak Nabi. Anak Nabi Nuh masuk neraka. Orang tua, bapaknya Nabi Ibrahim di neraka. Pamannya Nabi Muhammad SAW ada yang di neraka. Jadi nasab tidak bisa menolong siapapun dari neraka. Tetapi bagi habaib, nasab adalah segalanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Sampah. Kalian berani mencederai, mengotori, menodai nasab Ba'alawi dengan cara menikahi Syarifah? Neraka bagi kalian. Menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Sampai mereka katakan di dalam mimpi seorang Syarifah bertemu dengan Fatimah, lalu Fatimah mengiris tangannya, bercucuran darah itu, lalu keluar suara dari darahnya. Darah tersebut berzikir kepada Allah, lalu mengucapkan Fatimah kepada Syarifah tersebut, apakah kamu mau darah yang berzikir kepada Allah ini dikotori oleh akhwal, orang yang bukan habib? Cerita ngibul yang disampaikan oleh Bahar Smith ini sengaja dia ajarkan kepada umat agar apa? Tidak berani kepada habib. Dia punya tangan keluar dalam mimpinya. Ini darah, ada suaranya. Apa suaranya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Darah Sayyidah Fatimah berpasrah kepada Allah. Kata Sayyidah Fatimah, darah yang berpasrah kepada Allah, apakah akan Allah kotori dengan menikah di luar dari pertolongan kita? Tidak lancang kepada habaib, ikut patuh tunduk 100% kepada habaib. Inilah ajaran habaib yang dimana di Indonesia banyak membodohi umat dan menekan umat agar ikut mereka. Apapun posisi mereka, apapun kondisi mereka, mau dia sesat, mau dia aneh, mau dia nakal, mau dia menarkoba dan lain sebagainya, apapun kondisi habibnya, baik dia pun Syiah, ikuti mereka. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu keturunan Nabi. Makanya sekarang ini fenomena Iran, para habaib berbondong-bondong memuja-muji Iran, menganggap bahwa Iran adalah saudara mereka karena sama-sama Ahlul Bait. Dan para habaib Syiah di Indonesia mulai berani terang-terangan mendeklarasikan keberadaan mereka kepada umat. Jadi di sini gembar-gembor dari habaib yang seolah-olah Indonesia ini milik mereka, peringatan bid'ah haul ini untuk memperingati kematian para habib mereka, lalu mereka klaim, mereka berikan nama dengan suatu daerah di Indonesia. Lama-kelamaan, para habaib ini kalau dibiarkan akan haul Indonesia yang diperingati siapa? Faqih Muqaddam. Mungkin. Kenapa? Faqih Muqaddam adalah leluhur andalan mereka, jagoan mereka, yang paling keramatnya tembus melewati Nabi SAW. Ya, kita tunggu dan kita suarakan perihal ini kepada pemerintah agar mengeluarkan aturan undang-undang bahwa tidak boleh lagi kepada para habaib untuk ngeklaim suatu daerah dengan apa? Dengan acara haul-haul mereka yang seolah-olah Gresik, Solo, Pekalongan, Jakarta itu memperingati habib, ya. Karena apa? Ini termasuk lancang kepada Sunan Gresik ataupun Sunan Giri. Karena apa? Sunan Gresik adalah orang yang lebih pantas untuk dikenang jasanya di Gresik, bukan Habib Abu Bakar. Jadi semoga pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk para habaib atau siapapun tidak boleh menggunakan nama daerah untuk memperingati golongannya, kelompoknya, leluhurnya atau sepuhnya yang dimana sama sekali tidak punya jasa bagi kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi bagi Islam, dicamkan itu.